Hari ini kita ditambahkan keberkahannya dengan hadir di acara yang insya Allah diberkahi Allah. Baik, udah nggak sabar ya ibu-ibu untuk acara selanjutnya? Iya. Emangnya? Maaf ya Ustazah kalau ngajar TK. Iya. Emang begitu nadanya. Ya baik, Masya Allah. Untuk menambah keberkahan kita di acara hari ini, marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta, Ustazah Siti Ayubi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bihusni ma'unatihi tanmul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khairil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi anjumil bahirat, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal mudah wal rusuh wa salahal jasadi wa ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyar ustadzat wal hadirat rahimakumullah bil khulus sahibatul bait, ibu ade, sahibatul hajah, ibu Dian, putra putri menantu dan cucu, insyaallah semua keluarga besar yang ada di rumah ini, insyaallah baik yang ada di luar maupun yang ada di dalam, insyaallah mudah-mudahan tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang hari ini kita diundang, mestinya pengajian bulanan kita di Mushola Al Khairiyah, karena Ibu Ade ada hajat besar ingin bertasyakur bersama-sama kita. Kirain cucunya, ternyata kirain cucunya, kirain adiknya, kirain anaknya, ternyata cucunya, ya. Ternyata cucunya yang dihitan pada hari, bukan dihitan pada hari ini, tasyakurnya hari ini. Kayaknya sih dihitannya udah semingguan ya. Kenapa? Saya lihat dia loncat-loncatan. Saka ya, sakho. Apa itu sakho? Dari kata-kata sakhiyun. Sakhiyun itu pemurah. Ya, jadi bagus sih jangan saka. Saka orang India ya. Ya, kalau sakho itu pemurah, sakhi. Nah, terserah deh mau saka atau sakho. Yang ini artinya ya Bu ya, pemurah. Wabil khusus yang hari ini tasyakur atas selamatnya sudah hitan sakho. Katanya sih, kata dia, hari ini pun adalah ulang tahun dari anak Ibu Ade, adiknya dia. Saya malah gak ingat nih. Malah kagak ingat, yang diingetin kakak-kakaknya ya. Iyalah. Kalau udah nenek-nenek mah udah kagak ngingetin namanya ulang tahun ya. Iya. Mama, oh hari ini juga. Iya. Nah, ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan semua keluarga sini diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia dan akhirat diberikan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Guru kita Mukarramah Bunda Ustazah Ummu Hani, kita doain Ibu biar sehat ya. Biar sehat bulannya, tahu-tahu ibu-ibu 400-an. Makanya rada-rada oyak-oyakan. Ya, di bumi kayaknya oyak-oyakan begini, padahal bukan bumi yang oyak-oyakan ya. Iya dirinya ya. Ini juga nih baru bangun sakit, Ibu Asmana. Makanya ibu-ibu hadirat yang berbahagia, termasuk jadi kita doain panjang umur. Iya. Kita panjang umur. Kalau sampai ada orang yang sakit
ya. Itu dia kemudian dia meninggal mati syahid tuh. Iya, perut. Jadi yang diserang perut. Jadi ibu-ibu kalau orang udah sakit yang diserangnya perut kagak nahan. Ternyata sekarang itu ibu-ibu tipes ke perut, lambung. Makanya saya mau cerita ke pusing ya. Kirain yang namanya pusing itu darah tinggi doang. Tensi tinggi ternyata lambung ke kepala. Ini makanya kurus tuh Bu. Kurus tuh. Ya, Ini kurus amplok ini tinggal amplek gitu. ini kamplek Iya. dulu mah Kalau diseset cakep deh ya. ini dandannya cakep di rumah mah peong. Ya itu. Itulah ibu yang namanya aurat. Aurat itu perlu ditutup. Kenapa perlu ditutup? Kalau kelihatan jelek. Iya. Ini baju ini buat apa? Buat bikin orang cakep. Kata Baju ini buat bikin orang cakep. Kata dia ke mana seger aja lah ditutup. Iya, ditutupin jilbabnya sampai sini lagi ya. Iya, ya Bu ya. Jadi ibu-ibu kalau kita pakai tutup aurat malah tambah cantik gitu. Guru kita Mukarramah Ibu Ustazah Ummu Hani, Ustazah Asmana, kemudian Ustazah Yuli, Ibu Ustazah Akrimah sebagai pimpinan Majelis Taklim Khairiyah, serta para pengurus. Bu Tina kayaknya lagi sibuk. Apa nggak datang? Oh datang, Bu Tina. Dia sibuk bagian belakang ya. Bagian belakang. Para sesepuh, para orang tua, para ibu haji, Baca Wiwin ya, alhamdulillah. Baca Wiwin, Ustazah Wiwin gitu ya. Ustazah Wiwin. Karena apa ibu-ibu? Bantuin dikirnya, bantuin Ustazah Ummu Hani. Ya kan, Ustazah Ummu Hani dibantuin dikirnya sama Ustazah Wiwin, Ustazah Akrimah. Kalau sendiri-dirian kasihan. Ya, Biar kada biasa. Iya, biar pada biasa, biar pada semuanya pintar. Enggak dipokok sendiri. Iya, benar-benar. Tapi jangan minta amplop ya. Amplopnya baru Ustazah Ummu Hani aja. Kenapa jadi ngomongin amplop? Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya. Shalawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Terima kasih kepada Bu Ade yang sudah mengundang kita ke rumah ini. Mudah-mudahan kita datang kemari membawa doa ya Bu ya, membawa doa. Kalau saya mah kagak bawa bingkisan. Ibu-ibu yang bawa bingkisan dihadiahkan buat orang tua yang sudah berpulang ke rahmatullah. Jadi ibu bareng-bareng pada kirim hadiah kepada orang tuanya, kepada suaminya. Girang banget yang namanya orang tua, suami, keluarga, semuanya yang ada di alam barzakh sana. Bahagia mereka, amin ya rabbal alamin. Itu Saka itu umurnya berapa? Kayaknya bangsa kelas 3-an ya? Iya benar ya, 10 tahun ya. Ibu-ibu, khitan itu hukumnya apa Bu? Khitan itu hukumnya wajib. Buat siapa? Buat laki-laki. Khitan itu wajib buat laki-laki. Kalau buat perempuan kagak wajib. Ibu pernah dengar nggak orang baru masuk Islam, orang laki dikhitan nggak? Dikhitan, biarin alok-alok juga, biarin sakit. Iya ya. Itu ibu namanya Ustadz Yahya almarhum ya, yang tadinya pendeta itu, waktu dia nyeritain disunat, aduh gitu kan. Ya sekarang makan pakai bius ya, nggak terasa. Jadi walaupun udah segitu gedenya, kalau emang masuk Islam dia mesti dikhitan. Tapi ibu pernah nggak dengar kalau perempuan masuk Islam, ada nggak Bu orang udah dewasa banget
masuk Islam nih perempuan. Ya seperti halnya orang laki udah dewasa masuk Islam, orang perempuan juga banyak. Iya. Ya banyak yang udah dewasa baru masuk Islam. Dihitan kagak? Enggak. Iya, iya enggak. Lah gimana kalau hitannya? Kalau ibu udah hitan kagak? Hitan. Sebetulnya bukan hitan kali ya, cuma dikerak. Iya, dicolek doang. Iya, makanya ibu-ibu perempuan itu dikeraknya dihitannya nggak boleh. Banget nggak boleh sampai kena. Bukan, maksudnya nggak boleh sampai udah gede baru di. Oh, iya, gitu. maksudnya. Jadi masih umur kadang-kadang tuh barengnya itu sama nindik. Iya. Ya, jadi bareng antara nindik sama kita anak perempuan. Iya. Kalau anak perempuan hukumnya adalah ya sunnah-sunnah saja gitu ya. Kenapa ibu-ibu? Karena karomatan lin nisa. Apa itu karomatan lin nisa? Penghormatan buat perempuan. Nanti hasil daripada khitan perempuan dia akan bisa menetralisir ya. Iya, saya kagak ngerti netralisir itu apa gitu. Ibu-ibu juga kagak, makanya nanya sama Titi. Ya, apa itu menetralisir? Jangan sampai kebangetan. Tinggi syahwatnya. Iya. Kalau laki-laki tinggi syahwatnya masih lumayan. Namanya juga laki-laki. Kalau perempuan nanti kawin mulu. Iya. Termasuk juga hitan buat laki-laki, salah satunya antara itu juga ya menstabilkan. Jadi makanya tadi kata Ustaz Ummu Hani, jangan terlalu banyak kerokannya, nanti jadi malah dingin gitu ya. Jadi itu kalau perempuan tetap aja. Kata Ustaz Wiwin, sekarang kagak boleh perempuan dihitan. Gara-gara kenapa? Beberapa tahun yang lalu ada kasus di sebuah rumah sakit, kebangetan barangkali atau bagaimana, akhirnya beresiko, maka diputuskan oleh pihak rumah sakit tidak boleh yang namanya dihitan. Pihak rumah sakit, seluruh rumah sakit memberikan keputusan bahwa perempuan tidak boleh dihitan. Tapi kita bisa nyolong-nyolong. Di mana juga ada di bidan. Emang kita nyindik di rumah sakit kagak di bidan. Emang kita menghitanin anak perempuan kita di rumah sakit di bidan. Tapi kemarin saya waktu azmat tuh cucu malah ditawarin sama bukan pihak rumah sakit. Jadi bukan pihak rumah sakit yang nawarin, ada bidan. Makanya pas tahu dokter, saya tidak bertanggung jawab nih ya, gitu. Saya tidak bertanggung. Ya Allah, bagusnya selamat ya. Itu baru 3 hari. Kan kita kan pulang 3 hari tuh. Jadi sebelum pulang udah dihitan. Kata saya, Farhah, ini kan biasanya kan kalau dihitan itu udah berapa hari? Ya, bulan 40 hari ya. 40 hari ini ya Allah. Belum seminggu aja. Ya Allah, alhamdulillah udah kita deg-degan ya Bu ya. Alhamdulillahnya nggak kenapa-napa gitu. Ya karena mungkin ya susah juga. Pas tahu dokter, pokoknya saya tidak bertanggung jawab. Jadi kalau pihak rumah sakit memang nggak boleh gitu. Jadi ibu-ibu jangan mentang-mentang juga rumah sakit tidak bolehkan, kemudian ibu-ibu anaknya pada kepengennya kagak mau disunat. Jangan. Ada ibu-ibu bidannya juga pinter, ibu-ibu. Di mana ya? Biasanya di sini kan yang biasanya di Kampung Baru. Sekarang nggak ada yang biasa tuh semua ini. Kita udah nggak pensiun dan udah nggak. Gitu ya. Gang itu ya yang di gang sana, iya sawah depan. Iya. Anak-anaknya semuanya di sana. Waktu saya wafat tuh yang gede itu di situ. Gitu. Terus nyarinya kemana? Ayahnya nggak disunat? Ya Allah, sian amat. Si Debela belum pada disunat kalau udah. Mani bisa. Oh iya. Tapi nggak tahu kalau udah 3 tahun ya. Kira-kira beresiko nggak gitu? Kita khawatirnya beresikonya itu.
lebih baik. Nah kalau begitu ke rumah sakit tuh, karena kan dia Udah gede ya. pihak itu kesalahan dari pihak rumah sakit waktu beberapa tahun yang lalu ya. Jadi nggak ada anak kecil, lah kan punya cucu. Nanti iya kan, nanti ibu anak kita apa-apanya nanyanya sama neneknya. Iya, Cewiwin kagak ngekitainin anaknya, ngekitainin cucunya. Iya gitu ya Bu ya. Jadi ibu adalah yang berbahagia, pasti anak akan nurut sama ibunya, sama emaknya. Iya, cuman kita si emak jangan juga terlalu pokoknya kasih pengertian sama dia. Makanya di sini diceritain gitu. Memang kita nggak tahu waktu masih kecil seperti apa, tapi kan nanti kita mikir ke dewasanya. Ya, jadi karomatan nisa. Kalau yang namanya khitan perempuan tidak ada kewajiban. Kenapa laki-laki ada kewajiban? Karena nanti ada sangkut pautnya kepada toharoh, kepada bersuci, ya. Nah nanti ini cerita bersuci nanti dulu nih. Ibu-ibu, ini Saka itu kan lagi sehat-sehat aja Bu ya. Lagi sehat-sehat aja. Disinilah ibu-ibu, orang laki diajarkan bagaimana caranya untuk dia berjuang menghadapi kehidupan di dunia ini. Karena ibu-ibu memang laki-laki ini dipersiapkan untuk menjadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, pemimpin buat orang perempuan. Nanti ibu-ibu ketika Allah Subhanahu wa taala mau menciptakan manusia, Allah bilang kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menjadikan khalifah di permukaan bumi ini. Pada saat Allah bilang kayak begitu tuh Bu, bumi belum ada penduduknya. Bumi udah ada, tapi belum ada penduduknya. Terus ibu-ibu protes nih Bu. Ini harus yang kita camkannya nih. Waktu Allah mau menciptakan kita, malaikat semuanya pada protes. Kata Allah, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan jadikan di bumi ini ada khalifah. Khalifah itu apa sih Bu? Khalifah itu pemimpin. Khalifah itu pengurus. Khalifah itu pemerintah yang ngurusin bumi ini. Allah akan jadikan, akan ciptakan. Siapa yang akan diciptakan untuk mengurusi bumi ini? Ternyata Allah akan menciptakan manusia yang bernama Nabi Adam. Apa kata malaikat? Ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kata kita nih, mau ngapain sih nyiptain makhluk yang lainnya yang kerjaannya bakalannya nanti pada berantem mulu, pada main bunuh-bunuhan, pada musuhan, pada bertikai. Main bunuh-bunuhan udah tadi ya? Iya. Pada bertikai, pada musuhan, pada main bunuh-bunuhan. Iya enggak Bu? Iya enggak Bu? Kerjaannya kan manusia berantem mulu. Kenapa ibu-ibu? Padahal malaikat belum tahu kalau manusia nanti sifatnya begitu, tukang berantem. Tapi memang nyatanya memang tukang berantem. Ya. Kenapa ibu-ibu pengalaman sebelum ini ada yang sudah diciptakan oleh Allah kerjanya seperti manusia sekarang. Siapa Ibu? Jin. Makanya diusir ke gunung tuh jin. Jadi sebelum itu memang udah pernah diciptakan oleh Allah malaikat dan jin. Jadi iblis itu ibu-ibu masuknya sebetulnya ke dalam kelompok malaikat. Jin lain lagi. Tapi ibu-ibu ada yang berpendapat bahwa iblis itu enggak masuk dalam kelompok malaikat, masuk ke dalam jin. Tapi memang pemimpin malaikat pada saat itu adalah iblis. Ya, jadi ibu-ibu mau ngapain sih kata malaikat? Kami sudah bertasbih, kami sudah ibadah,
kami sudah mengagungkan Engkau ya Allah, pakai mau menciptakan lagi. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku paling tahu, sedangkan kalian enggak tahu apa-apa. Malaikat enggak tahu apa-apa, kata Allah. Ya, aku yang paling tahu. Aku akan menciptakan siapa? Ternyata benar ibu-ibu, selain manusia yang kerjaannya cuman mau berantem doang, mau musuhan doang, mau bertikai melulu, mau merusak alam ini. Kan ya Allah ibu-ibu, kalau kita lagi jalan-jalan Bu, makanya ibu-ibu jalan-jalan bisa hukumnya cakep tuh Bu. Kalau apa? Kalau kita niatnya tadabbur alam. Ya Allah, kita lewat nih Bu, gunung habis ibu-ibu, mending gunung hijau itu pada gunung daripada habis pada gundul. Ya, yang akhirnya apa Bu? Akibatnya erosi, banjir. Kenapa? Hutannya, gunung yang berhutan, yang banyak pohon-pohon besar ditebang-tebangin. Akhirnya pas giliran hujan, itu hujan, air hujan nggak bisa menyerap. Akhirnya longsor tuh Bu, banjir kemana-mana. Rumah, tanah ibu-ibu dibikin sawah ya, sawah dibikin perumahan. Enggak dipikirin saluran airnya tuh, air kan jadinya ngayap kemana-mana. Buatan siapa ibu-ibu? Buatan manusia. Saking serakahnya ibu-ibu manusia seperti itu merusak alam ini. Padahal ibu-ibu, Allah akan juga selain mereka yang tukang merusak alam, yang tukang main bunuh-bunuhan, Allah akan ciptakan manusia yang namanya anbiya wal mursalin. Orang-orang soleh, para syuhada, orang yang berjuang di medan, orang yang berjuang untuk membela agama Allah. Iya kan ya Bu ya? Iya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang daripada aulia ussalihin, wali-walinya Allah yang soleh. Kita berharap mudah-mudahan Saka akan masuk ke dalam golongan orang-orang pilihan Allah. Jadi aulia ussalihin. Nah, ke situ tuh larinya Bu. Nah, untuk menjadi orang yang soleh, orang tuanya harus persiapkan. Kalau kita pengen punya anak soleh, kita harus jadi orang soleh dulu. Ibu-ibu, nasib baik banget Bu, kalau ada orang bergajulan, sholat kagak, puasa kagak, minum-minuman, tapi pengennya punya anak soleh. Ternyata punya anak soleh benar, itu mah nasib baik ibu-ibu. Itu mah nasib baik. Yang ada mah orang soleh, dia didik anaknya untuk menjadi orang soleh, maka insya Allah dia niru orang tuanya, dia lihat orang tuanya, akhirnya dia jadi anak soleh. Udah biasa ya namanya. Jadi memang contoh manusia itu seperti itu. Ada orang soleh dapat anaknya bergaji. Ada aja. Ya, yang penting kita udah didik. Kita udah usaha dari kecil. Makanya ibu-ibu ya Allah, gimana Allah marah tuh sama kita itu orang tua. Segede Saka belum di ngajiin, nanti diseret tuh si dia tuh. Ma Allah. Kalau belum ngaji. Ya Allah Bu. Alhamdulillah ibu-ibu, kita waktu masih kecil di ngajiin sama orang tua kita. Orang tua kita bahagia tuh Bu. Ya. Makanya ibu-ibu ya Allah, ibu-ibu lagi kalau anak baru kita ngajiin, baru kita ajarin sholat, baru kita ajarin puasa, udah dewasa, udah umur
Berapa tahun? Ya udah 11 12 kali. Masih lumayan. Iya. Udah SMA. Oh iya. Ibu ingat nggak waktu anaknya masih kecil? Ingat ya? Saya ingat waktu anak-anak saya masih kecil. Saya bawa ke kamar mandi bareng-bareng wudunya. Saya wudu, dia wudu. Liatin. Keluar bareng, kemudian kita sholat bareng. Saking pengen anak kita ngedenger suara kita, supaya dia bisa kita kencengin dikit. Boleh nggak? Boleh aja. Ya, saya kencengin dikit biar anak kita ngedenger. Kan ibu-ibu kalau sekolah, kalau ngaji di luar mah berapa jam sih cuman? Paling-paling cuma 5 menit, banyakan mainnya. Apalagi sekarang ibu-ibu, ya banyakan mainnya daripada ngajinya. Setor mah Bu cuma 5 menit, udah cukup 5 menit doang Mbak, kelamaan. Tapi di rumah itu Bu, makanya apa ibu-ibu? Al-ummu madrasatun. Ibu itu adalah sekolah. Jadi ibu-ibu sekolah buat anak itu bukan bapak. Ibu, ini kadang-kadang ibu-ibu kita ngeliat ibunya cuek, ngarepin ke bapaknya. Kan tahuan bapak mah begitu, tukang marah-marah. Bukan malah sibuknya, ibu-ibu agak sabaran. Kalau bapak-bapak mah nanti ya Allah akhirnya kita nyesek kan ngedenger bapak ngomel, Marah-marahin. Iya, tapi kita cuek sama anak. Kita serahin sama laki kita. Pas giliran laki kita marah-marah kita Marah. kita kesel, anak kita dimarah-marahin. Emang laki-laki punya rahim ibu-ibu? Kagak. Yang punya rahim siapa? Ibu. Rahim yang ada di sini ini tempat tumbuhnya anak kita. Pas giliran udah gede ibu-ibu, rahim ini apa itu namanya? Rahim itu artinya di sini kasih sayang. Kasih sayang. Jadi yang punya kasih sayang yang penuh banget adalah ibu. Lagian ibu-ibu mah kalau kita ngomel anak kagak masuk ke hati ya. Iya. Iya. Kalau bapaknya ngomel kayaknya Allah nyangkut banget di hati sama anak. Iya. Tapi kalau kita ngomel sampai tarik urat di sini kagak Didengar. enggak yang namanya dendam gitu ya. Iya. Anak kita enggak dendam loh sama kita. Iya. Secuek-cueknya kita nih ibu, dia kalau curhat sama siapa? Oh, ibu. Sama ibu. Iya. Nah, kagak punya duit. Udah nikah ibu-ibu. Curhat kagak punya duit. Duitnya kurang mah. Ya Allah, sama orang tua, anak sama orang tua nih main perhitungan. Sama bapak berani? Kagak. Emang bukan dia aja semuanya. Iya. Ya Allah Bu. Waktu masih kecil kita ajarin baca Quran. Ya Allah. Apa giliran kita baru mau turun tangan ngajarin anak kita udah SMA, mau anak kita kagak mau ibu-ibu. Ayo kita wudhu yuk. Nih anak udah gede nih. Lah di kamar mandi juga berdua-duaan. Ogah saya mah. Di kamar mandi berdua-duaan sama anak saya yang udah SMA. Lah malu. Ibu-ibu. Iya, sekarang mah jangankan SMA, SMP juga udah malu ya. Malu nggak? SD juga nggak mau. Tuh itu iya. Ya Allah nggak mau. Zaman dulu kita udah gede masih pakai celana cancut main aja. Iya. Ayo kita ke kamar mandi, kita lihat cara istinja dia. Apa mau udah gede? Kagak. Ya, iya ya. Padahal kita belum ajarin dia. Ayo kita baca Quran, dengerin. Kagak mau dia. Ya, mana sekarang mah ibu-ibu saya lagi mikir aja deh Bu. Ibu-ibu coba Bu, ngelis ya. Saya pengen bikin pengajian remaja.
pengajian ibu-ibu punya, biarin 4 orang juga di rumah, agak laku pengajian saya, apa-apa, yang penting ada pengajian, ya, Lagi sempet datang kagak nggak apa-apa, ya, pengajian ibu-ibu ada, pengajian bapak-bapak ada, pengajian anak kecil ada, pengajian remaja, saya lagi mikir pengen pengajian remaja, seminggu sekali aja pagi, ya, jadi ibu-ibu siang pagi hari Sabtu biar Ekal yang ngajar gitu. Oh malam. Iya, malam Oh malam Sabtu. Iya. Kalau malam Sabtu di rumah Sadajang Nihaya, hari Sabtu capek dia ya. Malam Sabtu dia banyak anak remaja gitu. Iya, Anak SMA gitu. Jadi alumni yang kecil-kecil, jadi diundang-undangin. Iya. Oh begitu caranya ya. Iya, jadi alumni dia kan yang dulu banyak tuh. Karena apa Ibu? Karena waktu dia belajar masih kecil, dia baru belajar baca, belum belajar menerima keterangan. Iya belum. Pas giliran udah anak remaja kayak begitu, Bu, kalau masih kecil mah jangan pakai diterang-terangin. Jangan dengar sama dia, yang penting dia hafalan, baca, itu aja. Ibu nih kayak ceramah begini, saya kagak bisa ngadepin anak-anak. Ya, nih misalnya saya ceramah nih, kagak didengerin sama anak-anak. Iya, didengerinnya sama ibu-ibu. Iya. Jadi anak remaja udah rada-rada ini ya, anak SMA mah ya. Udah nyambung dah, udah rada nyambung, udah bisa nyerap gitu. Iya, nyerap. Jadi pengen gitu ya, tapi gimana caranya? Sudah ibu-ibu. Jadi ibu-ibu khitan ini tadi kan wajib ya Bu ya? Wajib orang laki, anak laki di khitan. Kenapa? Karena nanti berpengaruh kepada toharoh. Apa itu toharoh? Bersuci. Rentetan sholat itu kan kita mau sholat harus bersuci dulu. Iya. Sucinya dengan apa? Dengan berwudu. Istinja. Dengan berwudu dulu. Iya. Sebelum wudu kita harus istinja karena kita punya hadas. Iya. Apa hadas besar atau hadas kecil? Harus istinja dulu, baru mandi besar, baru sholat. Itu dia rentetannya. Kalau dia masih kuluk deh tubuh ya. Kuluk lah tuh baru sholat tuh. Orang yang masih kuluk kagak diterima sholatnya. Si Saha kemarin belum diterima, kagak ngapa-ngapa. Iya, masih bocah. Tapi ketika ini dia umurnya 10 tahun nih kayaknya kalau nggak salah. 10 tahun pas umur balik dia udah siap. Catatan pada saat itu udah terbuka. Malaikat Raqib dan Atid. Ketika dia siap untuk dicatat catatannya oleh malaikat Raqib Atid, dia udah harus benar semua kerjaan ibadahnya. Kenapa si Saka benar? Karena udah diajarin sama emak bapaknya, dimasukin ke pengajian dibantu ibu-ibu. Benar deh Bu, waktu dia sudah balik. Ya Allah tuh Bu, yang namanya orang tua subhanallah, diajarin dari kecil catatannya tuh Bu. Di buku catatan dia banyak banget catatan Saka. Catatan si Saka yang cakep-cakep, diajarin ngaji, diajarin wudu, diajarin belum mandi besar dia mah. Ibu-ibu tahu dia waktu udah pas giliran 15 tahun saya pegang. Kan udah tidur nih ya, saya masuk saya pegang. Kan ibu-ibu kalau perempuan rada-rada terus terang, Mama, Farha, head gitu, keluar darah begini gitu. Tapi kalau orang laki kagak cerita, makanya kita yang nanya gitu. Udah dulu belum, udah ngimpi belum gitu. Itu tugasnya kalau udah umur 14 tahun
Kalau udah umur sekarang mah kayaknya sebelum 14 tahun Iya. udah. Kalau anak kan udah tadinya nggak ngomong gimana maka sih itu mungkin jangan-jangan dia udah gede udah gitu punya cucu ya gitu papa udah gede mah saya masih ngumpul terus gitu ya mungkin itu kali jangan-jangan ya itu iya kali mungkin kata ngumpul tuh kasih itu anaknya masih abang kok ngumpul sudah gede gitu kan masih kerja kata ini suaminya nggak tanya deh bahkan udah nggak pada mulanya malu kan kalau ayah gitu kan yang itu terberat Iya ya. udah berapa bulan gitu terus saja takut itu apa Iya, nanti kita ajarin. Ya memang kita mesti berani. Nggak mau tahu kalau bapak-bapak berani nggak nanya sama anaknya. Nah, padahal kan sama-sama laki-laki ya. Jadi emaknya nggak mau nanya. Oh dia. Kalau suaminya dia ke adiknya kan coba tanya Ibu-ibu perubahan suara dan belum tentu. Iya. Belum tentu. Jadi itu semi. Menjelang balik itu seperti itu. Jadi sebelum balik, nah ditandain nih Saka nih kira-kira suka nyisir dulu apa kagak, dandan dulu enggak, ngancaknya apa enggak? Belum. 10 tahun lah belakangan. Ya, tinggal siap-siap aja dia buat nanya, mikir gimana cara nanyanya gitu. Iya, ya. Jadi ibu-ibu al-uqluf la tuqbalu sholatu. Yang kuluk nggak diterima sholatnya. Kenapa ibu-ibu? Karena dia masih kuluk. Masih bawa-bawa. Ya, masih bawa-bawa tetesan-tetesan. Iya, Nanti tes. Ibu hati-hati, ibu jangan marah. Kalau anak lakinya, cucu lakinya diomelin sama pengurus masjid musola. Kan pada lari-larian, diomelin. Ngadu lah, kan anak sekarang tuh ngadu. Bu, Ma, saya diomelin. Padahal kan saya mau belajar sholat jamaah. Iya, sholat jamaah, tapi mainnya kebanyakan, larinya kebanyakan. Dia ngetes ibu-ibu. Jadi bukan kagak boleh ke musola, bukan nggak boleh ke masjid. Khawatir nanti dia bawa najis. Dia bawa najis tuh, Bu. Ya, bawa najis. Dan ibu-ibu dalam bersop jamaah itu kagak boleh yang namanya anak itu ada di depan kita, adanya di belakang kita. Ini ibu-ibu nanti kata emaknya, ya Allah tega banget, anak kita udah duluan di situ, pakai dipindahin ke belakang, kagak tahu hukum dia. Kenapa ibu-ibu anak kecil nggak boleh di depan? Lah dia ibu-ibu sholat sholatnya cuma 2 rakaat, bercandanya 12 rakaat. Iya. 20 berapa? 23 rakaat. Iya, 23. Iya. Sholatnya 2 rakaat. Iya. Bercandanya 23 rakaat. Gimana kita yang ada di belakang gangguin? Ganggu. Makanya adanya di belakang. Ya. Jadi bukan kenapa-napa. Kemarin Bapak cerita, ya Allah, ini lagi sholat nih, karena kayaknya sholat id dah. Karena apa? Karena pasti kalau Jumat mah nggak ada ibu-ibu ya. Iya. Ini anak ngelibet aja di depan Bapak, lagi khutbah. Ngelibet aja di khutbah. Gelibennya mendingan begitu doang. Nanti dia gimana? Lari sana, lari sini. Lari sana. Kata Bapak, ya Allah, ini anak siapa? Sampai berhenti khutbahnya. Ini anak siapa nih, coba bawa ke belakang gitu. Ya kita kagak Kan kedengeran kan ya, kedengeran kan keluar tuh. Ini anak siapa ada baru bangun. Siapa Bapak kayaknya yang ambil itu enggak akhirnya diambil sama bapak-bapak, ibu-ibu ada ibu-ibu yang bangun gitu, ambil anaknya. Ya, jadi diantepin aja gitu, gelibet situ tuh. Biar mandi. Iya. Orang tuanya dia aja yang inisiatif. Karena mungkin dipikir kalau khutbah Id itu kan habis sholat dulu ya, habis sholat baru khutbah. Kan ibu-ibu juga pas giliran sholat bareng-bareng nih, pas giliran khutbah aja ada yang ngobrol, ada yang muka-muka. Ibu-ibu kalau kata Mu'alim Syafi'i itu kan satu paket tuh. Iya. Sholat Jumat itu satu paket. Khutbah dulu, baru Sholat Id. Sholat Id satu paket juga. Iya. Sholat Jumat dan khutbah. Iya. Tapi karena sholat Jumat itu wajib,
maka wajib didengerin dari awal sampai akhir. Iya. Untuk orang 40. Nggak boleh. Enggak boleh. Pokoknya misalnya nih di dalam masjidnya ada 40 orang nih. Iya. Enggak boleh yang namanya ada perempuan di situ, anak kecil di situ. Yang 40 orang nih, Iya. ya. Kalau sekarang mah Bu, enggak 40 orang. Iya, Mbak. Ratusan, Iya. 500. Orang amalnya juga dapatnya 6 juta, 5 juta gitu kan. Berarti orangnya banyak. Kalau sekarang mah enggak khawatir ibu-ibu sama jamaah Jumat. Tapi ibu-ibu kalau sampai terjadi jamaah Jumat ada 40, maka di situ enggak boleh ada perempuan, enggak boleh ada anak kecil, enggak boleh ada yang tidur. Kalau ada yang tidur satu aja enggak sah sholatnya. Nggak cukup jadi kali ya? Enggak cukup. 40. Jangankan tidur ibu-ibu, mainin begini nih. Sekarang banyak nggak yang main HP? Banyak. Nggak apa-apa, karena udah melampaui 40. Termasuk sholat id, ibu-ibu. Ibu-ibu akan kekurangan kesempurnaan sholat idnya kalau ibu sudah buka mukena. Lagi hot. Lagi khutbah. Iya. Kan ibu-ibu nih kita khutbah nih Bu. Kita khutbah itu kan bukan nih mukenanya, mengurangi nilainya. Iya, jadi diam-diam aja. Diam-diam aja. Nanti kalau ibu-ibu kan saya tuh di Nur Hamzah suka ikutin tradisinya Bu Haji Munah. Iya. Abis apa tuh? Habis khutbah langsung duduk tahlil. Pas giliran tahlil mau bebenah kek apa kek terserah, karena itu di luar daripada paket iya paket sholat. Ini udah buka, udah ngobrol, ada yang udah pulang, boleh nggak? Boleh-boleh saja, karena itu sunnah. Iya, tapi sayang banget kita emang mau ngapain pagi-pagi rapi-rapi pakai mukena baru, pakai baju baru, pakai BH baru, pakai celana baru, semua baru. Orang Kalisari begitu emang katanya. Katanya orang Kalisari begitu katanya. Apa juga mesti baru semuanya dalam. Ya baru. Jadi ibu-ibu saya tahunya ada orang Kalisari. Cakep ibu-ibu ya. Tradisinya kayak begitu. Ya, jadi ibu-ibu buat sholat id besok masih lama ya? Masih panjang. Baru kemarin ya. Jangan dulu buka mukena, jangan dulu ngobrol. Gitu kalau mau dapat kesempurnaan sholat id. Kenapa? Karena itu satu paket. Ya, jadi ibu-ibu alhamdulillah ini Saha ibunya udah rada-rada gugur deh buat kewajibannya, karena ibu-ibu ada Bu yang saking kagak teganya ngelihat anaknya nangis kejer pulang lagi kagak jadi. Habis kagak tega ngulur ampe gede. Habis gimana ya? Lah, tanggung jawab orang tua. Kelas 3 tuh udah balik tuh. Kelas 6 Temen aja nih Haya lagi sekolah ini Hasanawiyah belum sunat disunat, terus kan temennya pada datang nggak tahu ya apa lo enggak ini bisul padahal udah sanawiyah kan belum disunat. Itu orang tua kemana tuh ya? Iya. Begitu tuh. Iya. Iya kalau Sunda mah kecil. Gua ada orang Sunda ya. Oh ini kakak Ade ya? Oh iya benar kakak Ade. Dia Sunda juga. Dia Sunda. Hah? Tiga saudara. Mana? Udah dia satu. Saya perempuan semua udah dia satu. Oh Datia. Oh Udah mah saudaranya perempuanmu banyak. enak. Di sini semua. Satu di Cilangkap, satu. Nana Nana yang kemarin Ya nemenin Cewiwin dah. Iya ya nemenin Cewiwin. Nana itu Nanai. Nanai. Ada dia teman satu. Ella, jadi lakinya yang meninggal. Oh berarti masih ya Ella. Iya.
pulang kerja. Oh, kerjanya di Kongguan. Iya, Pulang nggak kerja. enak, sesek, kasih makan, tidur. Punya anak? Tidur, ngomong. Berapa? Udah pada Tiga. punya cucu, udah punya cucu satu. Ya sama Ya ya kan udah deh punya tuh cucu. tanggung jawab saudara-saudaranya deh. Salah. Alhamdulillah anaknya udah pada sukses. Cuman udah Oh, anaknya iya. udah ada, udah dewasa seperti. Oh gitu, oh udah dewasa semua. Oh, Oh iya kayak Lela Riri. juga punya. iya iya iya. Emang sekolahnya sama Ella. Makanya kalau ngelihat Datia tuh pengen nangis, gemuknya kayak Ella. Ketemu Nanai udah rasanya udah ini aja teman inget ya. Ya ibu-ibu ya, mudah-mudahan ibu-ibu ya Allah, kalau hari ini kita mendoakan cucunya Bu Ade, anaknya dia, insya Allah doa kita yang terbaik buat keluarga ini juga mudah-mudahan doa terbaik buat keluarga kita. Jangan-jangan kita doa yang terbaik ya Bu ya, bukan cuma yang punya rumah doang kan? Iya ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan doa terbaik dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat kita sekalian, khususnya buat sahibatul bait. Mudah-mudahan Sakha dan saudara-saudara. Kenapa saya senang ngomong Sakha ya? Sakha. Mudah-mudahan Sakha insya Allah bersama saudara-saudaranya gampang untuk dididik, untuk dirawat, diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang tuanya diberikan berkah rizkinya untuk kelanjutan biaya pendidikannya, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama. Cita-citanya yang sangat tinggi mudah-mudahan diluluskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi anak yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Kita baca Al-Quran surat Al-Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila daratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi ta'ala al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا آمين الله رب العالمين آمين آمين ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik ya Ustazah. Jazakallahu khairan atas